Di dal di dalam pasar modal ini terdapat 2 segmen, yaitu non-sekuritas segmen. Non-sekuritas segmen ini merupakan penyedia dana lembaga keuangan yang langsung diberikan kepada perusahaan yang berunding secara langsung dengan menggunakan lembaga. Misalnya itu di dalam non-sekuritas segmen itu terdapat perbankan atau perusahaan asuransi lainnya. Yang kedua itu adalah segmennya itu yang dirancang atau dimaksud dapat menyediakan sumber pembelanjaan jangka panjang yang memungkinkan perusahaan melakukan investasi pada barang modal, memperbanyak alat-alat produksi dan menciptakan kesempatan kerja. Tujuan segmen ini memobilisasi tabungan jangka panjang, menyediakan wahana atau saluran tabungan. Nah, di dalam pasar modal itu terdapat beberapa manfaat, antara lainnya bagi investor. Biasanya manfaatnya bagi investor ini untuk menggunakan pemodal yang relatif terbatas dalam menanamkan dananya di bank dalam bentuk deposito dengan alasan perkembangan modal yang ditanam di bank. Nah, bagi pemerintah, sebagaimana diketahui bahwa perkembangan pembangunan di suatu daerah sangat tergantung dari masuknya investor ke daerah tersebut. Dan bagi dunia usaha, manfaat pasar modal ini dapat digunakan untuk menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan. Dapat juga diberikan sebagai wahana investasi bagi investor dan menyediakan indikator utama bagi tren ekonomi. Next. Nah, di dalam pasar modal ini ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lainnya itu lembaga-lembaga pemerintah. Nah, lembaga pemerintah ini adalah lembaga yang ditugaskan untuk berbantukan dan mendukung memperlancar proses perdagangan di pasar modal. Penjual, efek, lembaga, dan pemerintah lainnya. Lembaga-lembaga pemerintah ini dapat juga digunakan dalam bidang pelaksanaan pasar modal atau BAPEPAM yang bertugas sebagai pengatur pasar modal, antara lain untuk membina pasar modal, mengatur pasar modal, mengawasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di pasar modal. Dapat juga sebagai bidang koordinasi penanaman modal atau BKPM, perusahaan yang
menanamkan modalnya di Indonesia harus mendapat izin BKPM yang memuat antara lain komposisi dan jumlah dana investasi, besarnya modal dalam perusahaan, batas waktu penyetoran modal, dan komposisi penanaman saham. Dan lembaga pemerintah juga digunakan sebagai departemen teknis yang dimana setiap izin bidang usahanya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahi. Misalnya usaha pertambangan, maka izin usahanya harus dikeluarkan Departemen Penambangan dan lainnya. Dan ada juga Departemen Kehakiman yang dimana Departemen Kehakiman ini adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, seluruh didirikan, maka anggaran dasar perusahaan terlebih dahulu harus disahkan oleh Departemen Kehakiman. Dan yang kedua adalah lembaga-lembaga swasta. Lembaga-lembaga swasta ini yang membuat berita acara atau biasanya RUPS, menyusun setiap keputusan dalam RUPS, meneliti keabsahan yang berkaitan dengan penyelenggara RUPS yang meliputi akte pendirian dan anggaran perusahaan, pernyataan modal oleh pemegang saham sebelum go public, penilaian izin usaha, dibuat dengan pihak bagiannya ketiga untuk menilai suatu aktiva seperti tanah, mesin, gedung yang dimiliki oleh perusahaan yang terlibat di dalam pasar modal, dan juga sebagai konsultan efek bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen komitmen Kesultanan Efek yang memberikan konsultasi tentang jenis dan apa yang diperlukan, pemilihan sumber daya yang diinginkan, dan struktur permodalan yang tepat. Next. Terima kasih. Udah ya?